وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Di hari yang insya Allah penuh dengan ilmu ini, kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Dan baik, kita punya tema-tema yang sangat luar biasa. Pertama, hidupkan hati dengan Al-Quran. Yang kedua, tenang aja, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ganti. Dan yang ketiga, kaya boleh, sombong jangan dong ya. Masya Allah, tema-tema ini jangan sampai dilewatkan dari awal sampai akhir nanti ya. Dan tentu saja nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ustadz Bobby Herwibowo, Al-Habib Muhammad Syahab, dan Mayor CHK Dr. Yulian Azhari, SSOS ISHMH. Beliau adalah merupakan dosen tetap Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Dan nanti kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Dan sebelumnya Ali ingin menginformasikan kepada pemirsa di rumah tetap menjaga 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk bepergian. Kita sabar sama-sama ya. Kalau nggak penting-penting amat di rumah aja. Dan baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama, hidupkan hati dengan Al-Quran bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Bobby Herwibowo. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadirin hadirat sekalian, pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, baik di studio maupun dimanapun berada. Bagaimana caranya agar hidupkan hati? Hati itu terbagi 3. Ada hati yang mati atau qalbun mayyit. Apa bu? Hati mati. Qalbun mayyit. Itu mau dibilangin, mau dinasihatin udah gak mempan. Kalau bahasa Al-Quran, summum bukmun umyun fahum la yarji'u. Mereka sudah tertutup, buta, tuli, dan mereka tidak bakal kembali, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ayat-ayat Allah nasihat disampaikan, gak bisa. Ada juga hati yang sakit, namanya qalbun marid. Kalau pertama adalah qalbun mayyit, Bang Ali, pemirsa. Yang kedua adalah qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit bagaimana? Yang ada dengki, yang ada ujub, ria, takabur, semua penyakit hati itu bisa terjadi. Wadharu dhahiral ismi wa batinah. Jauhkan semua dosa baik yang zahir maupun batin. Dan yang ketiga adalah qalbun salim, hati yang sehat. Dan hati yang sehat ini
adalah hati yang insya Allah bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ridho dan diridhoi. Mudah-mudahan kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana caranya agar kita punya hati yang senantiasa sehat, hati yang hidup? Caranya adalah dengan memperbanyak tilawah Al-Quran, salah satunya. Mengerti maknanya, mengamalkannya. Maka karena itu, kalau kita sibuk dengan tilawah Al-Quran, mengamalkannya, memanfaatkannya, dan mengajarkan pada orang lain, insya Allah hati kita hidup. Dan ini yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Di hari itu nanti hari kiamat tidak akan bermanfaat lagi harta. Uang sebanyak apapun enggak ada guna nanti di hari kiamat. Juga anak keturunan tidak ada manfaat. Kecuali orang-orang yang membawa hatinya dengan hati yang selamat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ustadz pengen sekali ngajak semua pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, baik di studio maupun dimanapun berada, untuk hidupkan hati dengan Al-Quran. Boleh Bang Ali? Maka Ustadz mau ngajakin surat Asy-Syu'ara ayat 88-89 tadi. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ustadz mau ngajakin ngafalin, mau nggak Bu kira-kira? Mau. Pemirsa yang ada di rumah mau nggak ngafalin? Mau ya? Oh, ya. Apa udah ada yang hafal belum ayat ini? Belum? Baik, sekarang Ustadz mau ngajarin biar semuanya bisa jadi hafizo kayak Kaila. Amin. Masya Allah. Ya Allah. Caranya Bu, Pak, baik yang di manapun berada di rumah maupun di studio, caranya ikutin suara Ustadz dengan keras. Siap? Siap. Siap? Siap. Yang pertama suara apa? Keras. Keras. Yang kedua, kalau tangan Ustadz bergerak, ikutin gerakan tangannya. Boleh? Boleh. Buat apa Ustadz? Supaya kalian langsung hafal berikut artinya. Masya Boleh? Allah. Siap. Siap ya? Siap. Baik, sekarang Ustadz pengen semuanya ta'awuz dengan suara keras. Yang di rumah juga, sama-sama. A'udzu billahi minasy. minasyaitonir rajim. Belum kedengeran basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Dengerin Ustadz ya. Ini ayat 88 dari surat Asy-Syu'ara. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hafal nggak kira-kira? Belum. Susah ya? Ya. Dengerin Ustadz ya. Yauma, ikuti coba. Yauma. Di hari itu. Hari itu. Di hari itu. Di hari itu. Hari ini kita nih manusia, ini langit begini tangannya. Coba, yauma, coba. Yauma. Di hari itu. Di hari itu. La tidak. La tidak. Yanfa'u. Yarfa'u. Bermanfaat. Bermanfaat. Bermanfaat gini ya. Ya. Malun. Malun. Kalau duit gimana kira-kira? Malu. Oh tahu banget ibu-ibu gitu ya. Gini ya. Malu coba. Malun. Asalnya malun, tapi karena mau ketemu banun, malu wala banun, jadi malu bacanya ya. Malu. Malu coba. Malu. Wala. Wala. Dan tidak juga. Dan tidak juga. Banun. Banun. Anak keturunan. Anak keturunan. Ini pegang kepala anak begini ya. Anak keturunan. Dengerin Ustadz nih, liatin Ustadz dulu. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Bisa? Sekali lagi nih saya contohin ya. Ntar Bang Ali, Kaila semuanya kita ikutan di studio ya. Di rumah juga boleh. Yauma. Ustadz dulu. Oh iya. Sabar. Udah nafsu banget kayaknya ya. Yauma la yanfa'u malu wala banun. 1, 2, 3. Yauma la yarfa'u malu wala banun. Sekali lagi yang keras. Yauma la
yanfa'u malu wala banun. Lebih keras. Yauma yarfa'u wala malu wala banun. Masya Allah. Yauma artinya apa? Di hari itu. Yauma hari itu. La artinya apa la? Tidak. Tidak. Yanfa'u Yarfa'u bermanfaat. Malun malun. duit. Duit. Banget duit ya. Wala banun Wala juga banun. tidak bermanfaat Manfaat. anak keturunan. Anak keturunan. Ayat 89. Illa coba Illa kecuali man orang orang ini ya pegang kepala gini pegang kepala orang illa kecuali man orang atallaha mendatangi Allah biqalbi dengan hati salim yang selamat ya begini apa begini love Begini, selamat ya hati yang selamat hati yang bahagia ya yang ini Ustaz selamat illa man atallaha biqalbin salim bisa panjang. sekali lagi saya contohin sekali. illa man atallaha biqalbin salim bisa illa man atallaha biqalbin salim coba bareng-bareng Ustaz 1 2 3 illa man atallaha biqalbin salim lebih keras dong 1 2 3 illa man atallaha biqalbin salim. Sekarang Ustadz mau bacain 2 ayat tadi Bang Ali. Iya siap. Ya, boleh ikutan, boleh juga pelan-pelan ngikutin lihat gerakan Ustadz ya. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kayaknya udah pada nggak sabar nih, udah pengen ikutan ya. Sama-sama yuk, yang di rumah juga. 1, 2, 3. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hari tidak berguna lagi, apa tuh? Harta. Enggak berguna lagi anak keturunan. Kecuali orang yang nanti dihisab membawa hati yang selamat. Hati yang selamat itu, ibu, bapak, hadirin, pemirsa, dimanapun Anda berada, adalah hati yang dipenuhi dengan cinta kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu cara agar senantiasa kita akrab sama Allah, baca Al-Quran sering-sering. Tadi Ananda Kaila bacakan surat Asy-Syura ayat 57 ya? 52. 52. Kazalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh dari urutan kami, dari sisi kami. Apa yang dimaksud Allah kirimkan wahyu berupa ruh? Rupanya Al-Quran itu adalah spirit. Al-Quran itu adalah nyawa, ruh bagi semua kita. Ma kunta tadrimal kitab walal iman. Dulunya kamu nggak pernah tahu Muhammad apakah kitabullah itu. Kalian juga tidak pernah tahu umat Muhammad apakah syariat-syariat Islam itu. Salat ada dalam Al-Quran, puasa ada dalam Al-Quran, semuanya ada dalam Al-Quran. Maka ikhwatul iman rahmati Allah,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Demikian kami jadikan Al-Qur'an itu menjadi cahaya buat hamba-hamba yang kami suka. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita menjadi ahlul Qur'an semuanya. Amin. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan engkau Muhammad dengan Al-Qur'an itu akan membawa orang menuju jalan yang lurus. Maka minimal Ustaz wasiat buat diri pribadi dan semua yang hadir maupun yang pemirsa dimanapun Anda berada, jangan tinggalkan tilawah Al-Quran setiap hari. Siap kira-kira? Siap? Nggak usah banyak-banyak, 10 juz aja. Guru, itu banyak banget. Banyak gitu ya? Banyak, 10 juz guru. Minimal 1 juz 1 juz ya. sehari. Siap kira-kira? Insya Allah. 1 juz sehari itu insya Allah akan datangkan rahmat Allah buat kita. Maka hari ini sudah Allah kasih kita 2 ayat, Bang Ali. Benar Bu? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dengan Al-Quran. Masya Allah, terima kasih guruku. Waduh, Masya Allah ya, langsung bisa hafal loh kita dengan artinya. Dan boleh dicoba terus di rumah ya. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua. Tenang aja, Allah Subhanahu wa taala pasti ganti, bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Habib Muhammad Syahab. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum pemirsa setia jamaah Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam, kita pasti sudah mendengar tentang air Zam-Zam, air yang biasa dibawakan sebagai oleh-oleh pulang umroh dan ibadah haji ini. Air Zam-Zam bahkan mengandung jumlah ideal bikarbonat yang lebih tinggi dibandingkan dengan air biasa. Manfaatnya yaitu untuk mengatasi masalah pencernaan, meningkatkan performa olahraga, dan dapat memutihkan gigi. Penulis buku Messages from Water dan Hidden Messages in Water dan The True Power of Water ini meriwayatkan perubahan genetik dalam air melalui teknologi fotografinya. Ia membekukan tetesan air, kemudian melihatnya menggunakan mikroskop medan gelap saat meneliti air Zam-Zam. Beliau berkata sulit membekukannya meski sudah mengencerkan air Zam-Zam dengan air sulingan. Cara mengkristalkan air Zam-Zam dengan mencampurkan 1 tetes air Zam-Zam dengan 1000 tetes air sulingan. Masaru Emoto, seorang peneliti yang berasal dari Jepang ini, lantas mendapati bentuk kristal yang unik pada air Zam-Zam. Ada 2 kristal yang terbentuk, yaitu 1 kristal berada di atas kristal lainnya. Teman peneliti Masaru Emoto ini mengatakan bahwa 2 kristal ini bisa jadi karena air Zam-Zam terdiri dari 2 kata, yaitu Zam dan Zam. Ketika air Zam-Zam diperdengarkan dengan ayat Al-Quran, dapat terlihat bentuk kristal yang paling sempurna. Ternyata kata Bismillah ditemukan dapat meningkatkan kualitas dan struktur air Zam-Zam termasuk pada air biasa sekalipun. Beliau telah melakukan eksperimennya dengan air selama 15 tahun terakhir. Ia menulis, "Saya sudah membuktikan bahwa air mampu berpikir, memahami, merasakan, dan mengekspresikan dirinya sendiri." Kualitas dan kemurnian air Zam-Zam tidak ditemukan pada air manapun di dunia ini. Bahkan ketika air Zam-Zam dicampurkan dengan air biasa, maka air biasa itu malah akan meningkat kualitasnya menyerupai air Zam-Zam. Mineral pada air Zam-Zam juga jauh lebih tinggi daripada air lain. Lebih istimewanya lagi, kualitas air Zam-Zam tidak berubah meski didaur ulang. Air Zam-Zam akan tetap terjaga kemurniannya. Itu dia informasi mengenai mukjizat air Zam-Zam pemirsa Cahaya Hati Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu ta'amu miskin. Faman sha'a falyut'im wa man sha'a falyakfur. Innamal mau'izatu li kulli sabbarin syukur. Bismillahirrahmanirrahim.
والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Keila, Masya Allah ya. Dan baik, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Dan kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua. Tenang aja, Allah Subhanahu Wa Taala pasti ganti. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Habib Muhammad Syahab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang capek kan judulnya diganti sama Allah. Yang capek insya Allah diganti pahala. Amin. Amin ya rabbal Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik. Nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dil khuluqil adim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan keimanan kita, dan selalu mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tadi Masya Allah dari Ali dikatakan judulnya tenang saja, pasti diganti sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Teringat ada hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alih. Nabi riwayat an Abi Qatadah wa Abi Dahma qala ataina ala rajulin fil badiyah faqulna hal sami'ta min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'an. An Abi Qatadah wa Abi Dahma, beliau berdua ini meriwayatkan berkata, kami ataina ala rajulin fil badiyah, kami mendatangi seorang sahabat Nabi fil badiyah, di pedalaman, di kota pedalaman Arab itu. Didatangin keduanya. Untuk apa nih didatangi? Beliau mengatakan hal sami'ta min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'an. Apakah kau pernah mendengarkan hadis Nabi berkata sesuatu? Maka qala, beliau mengatakan fil badiyah ini, orang Badui ini mengatakan, na'am, iya, aku pernah mendengar perkataan hadis Rasul, sami'tuhu yaqul, Rasul dari lisannya yang mulia mengatakan, innaka lan tada'a syai'an, kau apabila innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla baddalakallahu ma huwa khairan laka minhu. Betul, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan lan tada'a syai'an, ketika engkau
meninggalkan sesuatu tapi kau tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kau meninggalkan, misal kita bermaksiat, kita tinggalkan maksiat tersebut tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika mungkin kita diberikan dunia tapi dunia tersebut tidak halal, kita tinggalkan tapi niatnya karena Allah Subhanahu. Ketika kita tinggalkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, baddalakallah, janji Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala ma huwa khairan laka minhu, yang lebih baik lagi, yang lebih bagus lagi, yang lebih mulia lagi, lebih berguna lagi di dunia dan di Nah, ada suatu cerita, Bu. Boleh cerita? Boleh. Ada Ummu Salamah. Suaminya sering juga disebut Abu Salamah. Abu Salamah berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meninggal, Abu Salamah berjihad, meninggal. Ummu Salamah cinta, senang, hormat sekali kepada suaminya, hingga sedih. Wajar seorang istri ketika ditinggal meninggal oleh suaminya. Suaminya baik, bagus, beriman, bertakwa, berjihad di jalan Allah, meninggal. Ummu Salamah sedih, ibu. Ketika sedih ngadu sama Rasul. Ketika sedih Ummu Salamah ngadu sama Rasul. Rasul katakan apa? Diajarin doa. Nah, ibu-ibu sama pemirsa yang di rumah, insya Allah nanti kita catatkan doanya di Cahaya Hati, ya. Di Instagram Cahaya Hati, insya Allah. Apa doa dari Nabi? Pendek. Ketika orang lagi sedih, ditinggalkan sesuatu yang disayanginya, menurut kita itu sesuatu yang memang kita sayangi, tapi Allah lebih sayang. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ngajarin doa? Kata Nabi, baca Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini ajaran Nabi, pendek. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang aku terima. Wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, gantikan aku yang lebih baik daripada hal tersebut. Ummu Salamah cuman bergumam doang. Kata Ummu Salamah, apa ada yang lebih baik daripada Abu Salamah? Kata Ummu Salamah, apa ada yang lebih baik daripada Abu Salamah? Karena itu doa dari Nabi, terus diamalkan oleh Ummu Salamah, diamalkan sama Ummu Salamah. Doa tersebut tidak lama, ternyata Ummu Salamah dilamar oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti khairan minha, lebih baik Allah gantikan. Siapa yang lebih baik daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarik alaihi wa ala alihi. Jadi jangan pernah kita takut, jangan pernah kita khawatir, apalagi sesuatu yang menjauhkan diri kita kepada Allah. Kalau memang dia menjauhkan diri kita kepada Allah, yang bagus saja terkadang sudah memang ini kita berikan saja sama orang, insya Allah diganti sama Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak diganti di dunia, pasti diganti di akhirat. Apalagi urusan maksiat, urusan yang menjauhkan diri kita dari iman, menjauhkan diri kita dari ketakwaan. Yang bagus saja yang kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Artinya kita lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak lalai. Allah lihat hambanya, oh dia meninggalkannya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala.
Dia mengerjakan kebaikan tersebut karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka apa doanya? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kehilangannya? Diganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Teringat daripada Hatim Al-Asam alaihi rahmatullah. Imam Hatim Al-Asam pernah ditanya, bagaimana kau ini membangun tawakalmu? Kan orang tawakal, oh pasti diganti oleh Allah Subhanahu. Ini kan tawakal, akan diberikan, ditambah yang lebih baik, nggak kurang daripada rezeki yang ini. Yang ini kurang rezeki kita dapatkan kurang, akan diganti yang lebih dari yang lainnya kalau kita niatkan untuk agama dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatim Al-Asam sampai bilang begini, orang ditanya dia, wahai imam, wahai guru, bagaimana sih kau bisa membangun tawakalmu itu yang begitu hebat? Tenang dia, punya duit tenang, nggak punya duit, kita punya duit nggak tenang, apalagi nggak punya duit, ya. Tapi mereka ini punya uang tenang, tidak punya uang tenang. Kenapa? Beliau mengatakan, alimtu anna rizki la yakuluhu ghairi fatma'annat bihi nafsi. Kata Hatim Al-Asam, aku tahu bahwasanya rezekiku ini memang ini sudah maktub dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang itu yang tertulis dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang itu rezeki kita, la yakuluhu ghairi, enggak bakal diambil orang, tidak bakal dimakan oleh orang, tidak bakal direbut oleh orang. Kenapa? Memang itu rezekinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang bukan rezekinya, dan memang bukan rezekinya, belum termaktub dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, diganti sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ma huwa khairun laka minhu, yang lebih baik lagi dan yang lebih bagus lagi. Makanya alimtu, kata Hatim Al-Asam alaihi rahmatullah, alimtu anna rizki la ya'kulhu ghairi fatma'annat bihi nafsi. Baru tenang. Aku tahu, kata Hatim Al-Asam, ini memang kalau memang rezekiku tidak akan diambil dan diberikan kepada orang lain, fatma'annat bihi nafsi, maka tenang aku punya jiwa, tenang aku punya kehidupan, jalani kehidupan kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi satu cerita, Abu Tolha pergi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi berjuang, subhanallah, anaknya meninggal. Dapat kabar sedih, Abu Tolha lagi berjuang, anak satu-satunya meninggal. Pulang, lihat apa gantinya Allah. Artinya memang berat, bukan tidak berat. Tapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ridho kalau memang itu keputusan dari Allah Subhanahu yu'minuna bi ayatina. Yu'minuna bi ayatina. Mereka yang betul-betul patuh tunduk dengan semua keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa ganti Allah? Lihat, Abu Tolha anaknya meninggal, satu-satunya meninggal, diganti apa? Enggak lama kemudian setiap tahun dia dapat anak, 9 anak semuanya hafal Quran. Subhanallah. Diganti ma huwa khairun minha, atau ma huwa khairun laka minhu. Artinya subhanallah, kalau memang kita yakinkan semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, catatan semua lillah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang kita yakinkan semuanya ini, kita ini miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia, akhirat miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tekankan diri kita, gantungkan diri kita, berikan buat kehidupan kita untuk Allah. Jadi semua langkah-langkah kita ini lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mencontoh daripada baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih ya Habibi ilmunya. Waduh, nikmat banget ya. Dan baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan membahas tentang kaya boleh, sombong jangan. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mayor CHK Dr. Julian Azhari, SOS ISHMH. Beliau adalah merupakan dosen Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan Masya Allah hari ini adalah hal yang luar biasa. Karena kita akan membahas tema kita yang ketiga, kaya boleh, sombong jangan. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, TNI Sejuta Talent ya. Beliau adalah merupakan Mayor CHK Dr. Julian Azhari, SOS ISHMH. Beliau adalah dosen tetap Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib, host yang paling luar biasa. Masya Allah, terima paling kasih. ganteng, paling cerdas. Allahumma sholli. Buat jamaah Cahaya Hati Indonesia, bagaimana kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat semua ya? Ya. Nggak ada yang pikun? Wah, ini kayaknya luar biasa cantik-cantik. Ya, semangatnya luar biasa. Iya. Ini kita diberikan tema yaitu kaya boleh tapi jangan sombong. Nah, ini fenomena yang sangat trending pada saat ini. Kenapa di dalam ajaran agama Islam itu dijelaskan bahwa kita tidak boleh sombong. Benarkah jamaah Cahaya Hati Indonesia? Betul. Kaya boleh, harus kaya dong. Kalau nggak kaya bagaimana umat Islam bersedekah, berinfak, ya kan? Kita dianjurkan supaya hidup berkecukupan. Karena di surat Al-Mu'min ayat 60 telah dijelaskan, berdoalah kepadaku kata Allah, dan pasti akan aku perkenankan, akan aku kabulkan. Orang yang sombong itu tidak mau berdoa menyembahku kata Allah. Dan mereka yang sombong akan mendapatkan neraka jahanam. Benar enggak? Jamaah Cahaya Hati, benar ya? Dan orang yang kaya itu sebaiknya adalah harus ingat adik-adik yatim piatu. Harus banyak bersedekah, berinfak. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat itu lagu apa ibu-ibu? Lagu ras ya. Ya. Kalau lagu Hijaz beda lagi ya. Kalau lagu Hijaz begini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jemaah Cahaya Hati Indonesia mau nggak jadi kori? Mau? Itu tadi ayatnya tentang kita harus banyak berinfak. Karena orang-orang yang beriman itu, orang yang dikatakan beriman adalah orang yang mendirikan sholat, orang yang percaya kepada yang gaib, ya, percaya kepada mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rezekinya buat orang lain. Jadi harus orang kaya itu bagusnya banyak bersedekah, boleh dipublis.
sedekah karena yatim kemana-mana, ngasih orang jalanan yang nggak mampu, kasih nasi kotak, itu bagus, itu kaya hati. Makanya ada program cahaya hati itu harus hatinya kaya. Bisa dikatakan hatinya kaya apabila dia hatinya apa? Tawadu. Kaya hati itu kaya yang paling sempurna itu adalah kaya hati ya Habib ya. Iya. Tadi saya senang, alhamdulillah barakallah Habib menyebut TNI juta talent. Kenapa? Karena saya seorang dosen tetap di berbagai universitas di Jakarta. Dosen tetap di Unhan, di Universitas Islam Jakarta, ada belas, saya lupa dosen di mana aja gitu ya. Jadi seorang pengacara juga, karena tadi saya klarifikasi kenapa juga sebagai S1 hukum, S2 hukum, S3 hukum di Universitas Hasanuddin. Ya, S1-nya dakwah. Jadi seorang penceramah, saya ini memotivasi nih untuk rakyat semua Indonesia, terutama jamaah Cahaya Hati Indonesia. Pak Azhari sebagai penceramah, qori nasional, lawyer, vokalis, aktor FTV, ya banyak sekali motivator dan juga sebagai instruktur senam aerobik. Unik sekali ya. Kalau nyanyi itu susah loh Bu. Kebetulan kalau biasa Ustadz lagu-lagu nasyid, sholawat ya. Kita mayoritas Pak Azhari lagu-lagu Maluku. Cinta yang sekarang katong dua punya, suseng bisa pisah. Kota Ambon saja yang jadi saksi, katong pun cinta nyonge. Rindu deng ale sama yang pernah katong dolo-dolo. Kenangan indah cerita cinta di sudut kota Ambon. Di situ vibranya. Kalau lagu sholawat gampang, udah makanannya. Ayo sama-sama sholawat Pak. Salatullah, salamullah, ala toha. Jawabannya? Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Kalau Ustadz tuh udah makanan lah yang gitu-gitu. Tapi unik juga pengajar ini lagunya lagu-lagu Maluku. Karena kelamaan dinas di Ambon ya. Nah tadi ya ibu-ibu, jamaah Cahaya Hati Indonesia. Tadi sombong tuh kayak misalnya sedekah itu bagus, banyak sedekah. Itu nanti akan banyak lagi tersentuh hati orang-orang mukmin di muka bumi ini untuk bersedekah, memperhatikan ada yatim yang nggak punya bapak, nggak punya orang tua, semua itu ya. Yang kedua kita tidak usah sombong karena orang sombong itu nanti dilaknat oleh Allah. Nggak akan bisa mengalahin Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang paling kaya. Ya, dia punya harta karunnya banyak. Benar nggak Bu? Kisah Nabi Sulaiman itu nabi yang paling kaya raya. Itu beliau aja tidak sombong. Dan selanjutnya sombong itu akan mengarah ke perbuatan musyrik, syirik. Benar nggak? Mempertuhankan hawa nafsu. Ya, betul. Ibu-ibu di sini tidak ada yang sombong kan? Enggak. Karena semuanya senyum. Iya Bebe. Saya suka banget kalau orang senyum daripada lumanyun. Lebih baik senyum. Yang penting jangan senyum sendiri. Senyum sendiri di kamar mandi ngapain kok senyum? Lama karena ketawa sendiri itu jangan juga ya. Ya, boleh senyum tetapi jangan senyum sendiri. Senyum. Aku aja suka ketawa ya. Ibu-ibu. Halo. Umur berapa ibu-ibu di sini? Masih 17. 17 tahun. 17 tahun. Oh ya. Pak Azhari mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-17. Masya Ya. Allah. Semoga anaknya, jangan anak banyak, anaknya soleh dan soleha. Ini kecil udah punya anak belum nih?
Oh belum, saya yang Ini masih balita. cucu, guru cucu. Oh bawa cucu ya? Oh, cucunya. Masya Allah. Mau jadi kori? Mau? Iya. Ya? Ya, baik, Masya Allah ya. Tadi kita sudah Subhanallah. mendengarkan beberapa petua dari guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kadang-kadang orang kaya itu selalu diiringi dengan kesombongan ya guru ya. Iya. Nah, sementara tadi betul. guru udah ngajarin kalau misalnya kaya boleh, sombong jangan. Nah, guru gimana sih supaya kita nggak sombong? Ada caranya nggak sih? Oh. Supaya kita tidak sombong, mental kita tuh juga harus dilatih dong. Banyak-banyak kita bersedekah. Tadi kan yang ayat kita bacakan tadi, orang yang beriman itu yang menginfakkan sebagian rezekinya buat orang lain. Nah, terkadang kita hanya mempamerkan punya banyak mobil, punya banyak rumah, punya banyak villa, hotel berbintang, ya, duit berlipat, mobil mengkilat, rumah bertingkat. Tetapi kita lupa kepada saudara-saudara kita yang kurang berun. Caranya supaya tidak sombong itu memang harus dilatih. Kita banyak bersedekah ke orang-orang yang nggak mampu. Datang ke panti asuhan itu akan sangat luar biasa. Karena saya pribadi, saya melatih diri saya supaya ini kalau datang ke orang yang nggak mampu itu kita suka nangis. Kalau datang anak-anak panti asuhan, datang ngasih makan orang di gerobak, itu yang saya lakukan, Habib. Saya sering pulang kantor itu ada makanan lebih, saya taruh di kendaraan. Udah yang orang-orang susah di tengah jalan itu yang mereka tidur di atapnya langit di bawah. Suka saya kasih. Nah, dengan melatih gitu kita merasa terhanyut gitu. Dilatih banyak-banyak sedekah aja. Baik, Masya Allah. Masya Allah, terima kasih guru yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. TNI sejuta talent, Masya Allah ya. Amin. Mayor CHK Dr. Julian Azhari, SOS ISHMH. Beliau adalah merupakan dosen tetap Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Terima Amin. kasih ilmunya, Siap, Masya Allah. Dan baik, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang kaya yang tidak sombong, sehingga kayanya penuh dengan barokah. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Salam yang menjadi guru bagi Nabi Musa alaihi salam. Diriwayatkan saat itu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk bertemu seseorang yang lebih pandai darinya. Di sana Musa bertemu dengan seseorang berjubah lengkap dan dikaruniai ilmu hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tertuang dalam surat Al-Kahfi ayat 65. Nabi Musa pun meminta agar Nabi Khidir bersedia menjadi gurunya. Nabi Khidir pun menjawab ia mau. Apabila Musa dapat bersabar ketika bersamanya, Musa pun menyanggupi syarat tersebut. Kisah Nabi Khidir dan Musa pun dimulai. Nabi Khidir meminta agar Musa tak menanyakan apapun sampai Nabi Khidir sendiri yang menjelaskannya. Keduanya pun melakukan perjalanan dengan menaiki sebuah perahu, namun di tengah perjalanan, Nabi Khidir melubangi perahu tersebut. Melihat hal itu, Nabi Musa bertanya alasannya, mengapa berbuat mungkar dengan melubangi perahu tersebut dan dapat menenggelamkan kapal mereka. Namun Nabi Khidir mengingatkan bahwa Nabi Musa tidak boleh bertanya. Selanjutnya, saat ia bertemu dengan seorang anak muda dan membunuhnya, Musa pun bertanya-tanya penuh misteri alasan perbuatan mungkar dan keji itu. Nabi Khidir pun lagi-lagi mengingatkan Musa agar bersabar dan tidak banyak bertanya hingga ia menjelaskannya. Mereka pun berjalan hingga di sebuah kota. Sesampainya, mereka berdua meminta untuk dijamu oleh penduduk. Tetapi para penduduk tidak mau menjamu mereka. Nabi Khidir pun melihat terdapat dinding rumah yang hampir roboh dan memperbaikinya. Melihat hal itu, Musa pun tak tahan lagi dan terus bertanya mengapa engkau perbaiki dinding tersebut, sedangkan mereka tidak sudi menjamu kita akan makanan dan minuman. Serta Musa mengatakan bahwa Nabi Khidir bisa meminta imbalan sebagai gantinya. Mendengar itu, Nabi Khidir pun memutuskan untuk merasa pertemuan mereka cukup dan meminta berpisah dengan Musa. Setelah itu, Nabi Khidir juga menjelaskan pelajaran yang terjadi selama perjalanan kepada Musa. Nabi Khidir mengatakan bahwa perahu yang ia lubangi merupakan milik orang miskin, sedangkan di depannya terdapat raja yang akan merampas setiap perahu.
Sehingga hal itu dilakukan untuk menyelamatkan perahu tersebut, sedangkan orang miskin tersebut akan menepi dan selamat. Kemudian, anak muda yang dibunuh merupakan seorang anak yang akan menyesatkan serta durhaka terhadap kedua ibu bapaknya, sementara kedua orang tuanya adalah mukmin, sehingga Nabi Khidir khawatir jikalau sang anak bisa membawa orang tuanya dalam kekafiran, dan Allah akan memberikan anak yang lebih baik dan soleh kepada keluarga tersebut. Terakhir, Nabi Khidir menjelaskan perihal dinding rumah yang ia perbaiki, bahwa rumah tersebut milik dua anak yatim dan di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Itulah jamaah kisah Nabi Khidir yang merupakan guru bagi Nabi Musa alaihi salam. Semoga kisah tersebut bisa menjadi inspirasi agar kita dapat terus menuntut ilmu dan tidak memiliki sifat sombong akan pengetahuan. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui dunia dan segala isinya. Wassalam. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, dan baik, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab, dan alhamdulillahirrabbilalamin sudah ada beberapa pertanyaan. Dan untuk pertanyaan pertama, mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Bobby Herwibowo. Namun untuk kesempatan kali ini kita kasih kesempatan kepada jamaah yang ada di masjid untuk bertanya ya. Baik, Umi, ada yang mau bertanya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Khairiyah dari Majelis Ta'lim Al-Hikmah Cikarang. Mau bertanya Pak Ustadz, jika hati ingin membaca Al-Quran, kemudian badan kita tuh terasa berat dan malas, apakah ini satu ciri hati yang mati? Nah, dan bagaimanakah cara mengatasi untuk memperbaiki hati kita ini seperti ini? Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua ibadah itu kalau nggak ada rasa malasnya, insya Allah nggak ada setannya itu. Dan ibadah itu paling nggak disukai nama setan. Dan caranya kalau kita malah nurutin malas, ntar setannya tambah gemuk, tambah seneng, tambah bahagia. Maka mulai aja tilawah Al-Quran. Jadi sehari mungkin cuma bisa 2 baris. Nanti biasanya sama seperti semua ibadah. Habib Muhammad Syahab nanti akan cerita juga bahwa semua ibadah itu nyandu. Kalau bisa sehari baca 2 baris, entar mulai ketagihan, yang penting rutin, asal dawam. Nanti insya Allah bisa setengah halaman setiap hari. Kalau setengah halaman terus, nanti bisa 1 halaman, nanti bisa 1 juz sehari. Dan kelihatan dari muka ibu makanya 2 juz sehari bisa ya. Jus jeruk sama alpukat. Ya. Enggak. Insya Allah ini solehah. Iya. Jadi bagaimana, apakah itu tanda penyakit hati? Betul bahwa orang yang sehat hatinya maka akan kuat ibadahnya. Tapi kalau kita bawaannya males, bawaannya enggak semangat untuk ibadah, maka yuk perbaiki. Dan saya berwasiat buat diri pribadi dan semua pemirsa Cahaya Hati, sama-sama terus perbaiki ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti kita menghadap Allah biqalbin salim. Amin. Dengan tadi itu ayat yang kita hafal. Demikian Ibu. Masya Allah. Terima kasih pertanyaannya dan terima kasih jawabannya Guru. Dan kita akan lanjutkan pertanyaan yang kedua dari media sosial kita nih. Yang mengirimkan adalah @tisya.hd ya, HD. Kadang kita ingin membuktikan kalau kita bisa dan sukses dan membanggakan diri dalam hati. Apakah itu bentuk sombongan hati? Oh, kita meyakinkan, wah saya mah pasti bisa. Jadi kayak ada sedikit ujub gitu. Apakah itu merupakan menyombongkan diri? Kalau dalam urusan motivasi, wabil khusus ibadah, kalau tahajud 11 rakaat, insya Allah saya bisa. Kalau sholat tepat waktu berjamaah di masjid, insya Allah saya bisa. Kalau itu ditanamin dalam hati, nggak usah diomongin kemana-mana, untuk motivasi diri boleh. Demikian juga kalau misalnya ini bicara izzatul muslim, tentang kegagahan, harga diri seorang muslim di hadapan orang-orang kafir, apalagi yang menghina Islam, maka membanggakan diri dengan keislamannya hukumnya wajib. Supaya Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih, senantiasa di atas. Jadi untuk membanggakan keagama kita, akidah kita, ibadah kita, itu harus ditampilkan. Contoh juga urusan infak, sedekah. Maka kalau misalnya banyak orang pelit, kita tampakkan, boleh apa enggak kira-kira? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya,
In tubdus sadaqat fa ni'immahi. Kalau engkau tampakkan sedekah itu amat baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kita sembunyikan lalu kemudian kita berikan kepada orang-orang fakir, jadi tadi terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi juga boleh kata Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terpenting Bang Ali dan buat yang si penanya dari medsos ini, yang terpenting semua yang kita lakukan harus karena Allah Ta'ala. Masya Allah, terima kasih guru. Sama-sama. Ya. Dan baik, kita akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Mohon kesediaannya guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Habib Muhammad Syahab. Nah, sebelum ke medsos, Ali ingin kasih kesempatan kepada jamaah yang ada di masjid. Siapa yang mau tanya nih? Baik, silakan Bu. Jangan lupa namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Ade, Majelis Taklim Al-Ikhlas Cikarang. Saya mau bertanya, Habib, ada yang bilang berdoa itu harus sedetail mungkin, tapi kita harus terima apa yang diberikan Allah. Begitu konsepnya. Mohon penjelasannya, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah berdoa itu harus sedetail mungkin? Kita minta, ya Allah berikan aku rumah, pakunya sekian, bautnya sekian, ya, kacanya sekian, kan gitu. Artinya subhanallah, memang kita minta dalam hati pun didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesuai dengan hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Kata Nabi SAW, mintalah engkau kepada Allah dan yakinkan dulu bahwa Allah ini akan ijabah doa kita. Jadi ketika kita minta, misal minta rumah, ya Allah berikan aku rumah yang sehat, yang nikmat, yang adem, sesuai dengan ayat Allah dan hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi boleh gak, ya Allah berikan aku rumah yang besar, yang indah, yang rapi kayak taman syurga? Boleh, boleh. Tapi ibadah kita bagus atau tidak? Allah pernah berkata kepada Nabi Allah Daud, abligh, sampaikan salam kepada umat. Manusia itu cuma bisa minta tapi tidak menunaikan haknya terhadap aku. Hanya nuntut haknya saja. Haknya manusia dia nuntut. Tapi hak aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ditunaikan. Tapi secara bahasa boleh saja minta. Allah Maha Kaya. Allah dalam satu hadis, Allah ngasih manusia kekayaan satu dunia beserta isinya, sedikit pun tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Satu dunia beserta satu manusia, bilion-bilion manusia, semua dunia ini dikasih satu dunia beserta isinya, sedikit pun tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh minta kepada Allah, mau detail juga boleh, enggak detail juga boleh. Nabi Allah Ibrahim waktu dibakar beliau minta kuni bardan wassalama. Jadikan itu api buat aku dingin tapi selamat. Jadi enggak kedinginan, enggak juga kepanasan itu api. Dingin tapi selamat, cukup. Dingin tapi selamat. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah. Baik, terima kasih guruku. Dan kita akan lanjutkan pertanyaan yang selanjutnya dari media sosial kita. Terima kasih untuk @ekaputri_. Pertanyaan beliau adalah, apa orang yang ambisius termasuk orang yang gak bisa terima takdir Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita menyikapinya, guru? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Azamta ini ambisius, artinya optimis. Bukan berarti tidak menerima takdir, tapi kita lihat konteksnya. Kalau dia termasuk yang rakus, ya, hirsun ala dunya. Jadi dia rakus kepada dunia, pokoknya apa saja dia lakukan, mau halal, mau haram dia lakukan, ambisius, harus terjadi, tidak boleh tidak terjadi. Nah, artinya menolak takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak mendapatkan tersebut, marah-marah, menggerutu. Nah, ini yang tidak boleh. Tapi kalau seperti yang dikatakan Ustadz Bobby tadi, artinya memberi motivasi buat diri kita untuk suatu pekerjaan, boleh saja. Boleh, tapi dijadikan apa? Dijadikan man arafad dunya farafadha. Kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, siapa orang yang kenal dunia dia tolak itu dunia. Artinya dia tolak bukan berarti nggak boleh dunia. Silahkan ambil itu dunia, ambisius dengan dunia, tapi dunia tidak taruh di hatinya.
Dunia dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ambil itu dunia, berjuang dia buat dunia, kerja buat khud nasibak minad dunya. Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan ambil bagianmu daripada dunia, ambil, tapi tidak mengalahkan akhirat. Jadi boleh dia optimis, tapi tetap ketika gagal, innama fil man'i al-ata, kata Sayyidina Imam Ja'far As-Sadiq, di situ ada larangan dari Allah, di situ ada tercegahnya yang kita inginkan tidak didapatkan, di situ adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh saja kita mau mengambil dunia tersebut secara optimis, tapi tidak rakus dunia. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, jadi jangan sampai serakah ya, berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan Allah tidak suka. Baik, ada beberapa pertanyaan lagi nih Bib. Ini kita mencakup sebenarnya masalah sombong. Ini jadi apa ya, jadi polemik di antara kita, bahwa ada yang bilang kalau misalnya ada orang yang sombong, kita balas dengan kesombongan, maka ada sedekah di dalamnya. Nah, mohon penjelasannya seperti apa? Ya, nanti boleh dilengkapi. Nabi pernah mengatakan tih alahtiyah fa inna tih alahtiyah sadaqah. Sombonglah fatakabbaru alaman yatakabbaru alai. Artinya sombonglah kepada orang yang sombong. Kalau kuat hatinya. Kita boleh sombong sama orang tapi niatnya mendidik maksudnya. Niat mendidik orang tersebut supaya dia tahu ada Allah, supaya dia tahu ada langit di atas langit. Artinya ada orang hebat di atas orang hebat. Itu namanya dia mendidik orang tersebut. Maksud hadis di situ mendidik. Kalau dia bisa jaga, tapi kalau dia nggak bisa jaga, nah gara-gara kesombongan aku dia jadi sadar, maka dia juga sombong. Allah pernah berkata kepada syurga ketika menciptakan syurga, anti haramun lil mutakabbir. Allah pernah bilang kepada syurga ketika menciptakan syurga, kau aku haramkan buat orang yang punya sifat sombong. Jadi hati-hati, kalau kita nggak bisa jaga diri kita, biarin orang sombong, kita doakan. Kalau kita tidak bisa menasehati, kita doakan supaya dia terlepas daripada sifat sombong dan kita terlepas daripada sifat sombong. Masya Allah, amin. Dan ada pertanyaan lagi untuk Ustadz Bobby. Ini ngomongin masalah hati yang tadi nih. Kadang-kadang kan ada orang bilang ciri-ciri orang baik adalah yang mudah menerima kebaikan. Nah, kadang-kadang diajak baik ngaji susah, diajak sholat susah. Apakah itu merupakan konteks bahwa ini orang masih jauh dari kebaikan? Silakan. Ini yang sering kita sampaikan dalam doa kita, salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan lurus gimana? Jalan orang-orang yang kau mudahkan kenikmatan pada mereka. Mudah untuk ibadah, mudah untuk sedekah, mudah untuk tilawah Al-Quran, mudah untuk melakukan semua kebaikan. Baik ibadah mahdoh maupun ibadah-ibadah yang sifatnya muamalah. Karena itu orang-orang yang baik insya Allah bakal Allah mudahkan. Itu dalam surat Al-Lail. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang-orang yang wa amman bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiru lil usra. Orang-orang yang pelit dan mendustakan agama, maka kami akan mudahkan dia dalam urusan yang susah. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma, dan adapun orang-orang ayat sebelumnya itu orang yang beriman dan kemudian bersedekah, dan lalu kemudian dia percaya kepada hari kiamat, percaya sama surga, fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan dia untuk urusan yang mudah. Jadi kalau taat sama Allah, insya Allah ibadah mudah. Masya Allah, baik, terima kasih. Dan mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah dijawab menjadi ilmu buat kita semuanya. Dan pemirsa di rumah, sesaat lagi kita akan mengaji ceria bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, dan seperti janji Ali tadi, kita akan sama-sama mengaji bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir ya. Jadi sekarang pastinya sudah disiapkan Al-Qur'annya. Baik, mari kita sama-sama yuk ngaji yuk. Ayo.
anta syamsun anta badrun anta nurul fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga para pemirsa yang ada di rumah yang sedang PW, posisi wena, yang insya Allah mengikuti membaca Al-Quran, tentunya kita menjadi orang yang mahir, orang yang mendapatkan rahmah dengan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan ke hadirat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga jamaah yang ada di studio insya Allah barang-barang mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal, ya robbal. Ya, ngajinya masya Allah, mama udah apa namanya jider ya, ngaji sambil nyender, udah nyender jiler lagi. Ngajinya sambil ngiler, masya Allah. Enggak ya, insya Allah semangat buat yang ada di rumah. Tentunya para pemirsa yang ada di rumah, mudah-mudahan selalu diberikan syafaat melalui baca Al-Qur'an. Nah, saya mudah-mudahan ngaji tidak sendirian, saya ditemani oleh bintang tamu kita. Kalau Habib Ali mau udah tiap hari ya, masya Allah. Nah, sekarang saya mau menyapa bintang tamu kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Wallah ya karim. Namanya saha? Namanya Ibu Ristiana dari Majelis Taklim Istiqomah Cikarang. Oh, masya Allah. Sapa orang Cikarang nih, alhamdulillah. Namanya Ibu Rizki ya? Ristiana. Oke, Listiana. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi yang ada di rumah biar baca Al-Qur'annya tartil dan menjadikan kanzil jannah, tabungan surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan juga yang ada di situ jamaah. Ma. Bo. Nah, kalau dipanggil mesra banget, kalau dipanggil sama suaminya boro-boro, ya begitu, masya Allah. Ya Allah, tapi mudah-mudahan lebih lentur lagi sama suaminya ya, insya Allah. Ya Bu, kita melanjutkan pembacaan suratul Fat, yaitu surah Al-Fat ayat 18. Nah, pemirsa yang ada di rumah sudah dibuka surah yang ke-48, ayatnya 18. Pemirsa dan ibu-ibu ikutin nada. Nah, sebelumnya kita akan dibacakan terlebih dahulu oleh Ibu Risti. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id tahta syajarati wa alima ma fi qulubihim wa anzalas sakinata alaihim wa asyabahum fatahan qariba. Shadaqallahul azim. Nah, para pemirsa, ini mohon maaf dan juga ini kurang latihan saja ya, kurang setiap hari membaca Al-Quran. Bu Risti, kalau di rumah membaca setiap hari berapa kali? Bu Risti? Anil mu'mini. Bu Risti? Salah ya. Bu Risti. Iya. Allah. Ya Pak Ustadz, salah ini aturan di atas. Terliwat. Maaf ya Ustadz. Kalau di rumah ngaji berapa kali sehari?
Biasanya seminggu sekali. Nah yang begini ini nih, ini nyata nih ya. Ya Allah, Seminggu sekali, karena Pak apa? Ustadz. Udah ngurusin anak, Salah ngurusin ini, ya suami, bener. ya nggak? Udah ngurusin cucian, ya nggak? Dia keliwat. Ya Allah, Masya Allah. Nah, para pemirsa, mari kita baca Ulang bareng-bareng lagi ya, ulang dengan lagi. pemirsa yang ada di rumah. Nada yang sering sekali ibu juga udah terdengar ya. Mama, mama. 1, 2, 3. Ma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan Al-Qur'annya, dilihat semuanya ya, Bu. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. 1, 2, 3. Laqad Allahu 'anil mu'minina idza yubayyi'unaka tahta syajarah. Ini namanya waqaf ibtida kalau suaranya nggak mampu. Apalagi yang mak-mak ini coba dicoba itu mic-nya dipegang itu. Iya dicoba. Lah Masya Allah. Nah kalau dicoba kan buyang ya Allah. Nah mulai dari tahta syajarah ya. Perhatikan pemirsa dan juga yang ada di studio. Tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzal. 1, 2, 3. Tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinah. Fa'anzal. Nah di situ boleh berhenti walaupun tidak ada tanda berhenti. Nah mulai dari mana? Fa jawab. Nah seperti itu ya. Perhatikan. Fa'anzalas sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. 1, 2, 3. فأنزل الساكنة عليهم وأثبهم فتحا قريبا. Oke, perhatikan kata per kata. Laqad ini bacaan qol-qolah kudu mantul ya. Qol al mutaharrik wal ittirab bergetar ya, bergoyang dan bergetar. Ahada laqad qul. Nah, seperti itu ya. Paham ya Bu ya? Oke. Laqad radiyallahu. 1, 2, 3. Radiyallahu. Oke. Bu Rizky 1, 2, 3. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka. Napasnya kagak mampu ya. Udah jarang olahraga. Napasnya ngap-ngap ya. Ya Allah. Napasnya ngap-ngap. Dari lafal yang saya sebutin saja ya Bu Rizky ya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. 1, 2, 3. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Oke, bersama jamaah dengan pemirsa yang ada di rumah. 1, 2, 3. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Coba yang barisan depan agak kencengan. 1, 2, 3. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Masya Allah. Nih perhatikan, maksud saya mau menyampaikan yaitu lafal mu'minin. Jangan sampai mu'minin. Kan banyak sekali begitu ya. Orang baca ta'awud, lu udah seperti itu. Padahal huruf pertama hamzah.
mu'minin. Kan begitu ya? A'u, 1, 2, 3. Lagi. Coba lagi. Emang susah ya Bang Ali. Ya Allah. Bagaimana kalau belajarnya gampang ke belakang? Begitu. Ya Allah. Subhanallah. Yuk. Ini dilafal mu'minin. Hamzahnya di situ ada ya. Mu. Nah seperti itu ya. Mu'minin. 1, 2, 3. Mu'minin. A, I, U, A. A, I, U, A. Ani, A. Ani, A. Ani, A. Ani, A. Qoqi, qoqok. Qoqi, quk. Nyeklok. Nyeklok. Hak. Hak. Nanti begitu saking belajar huruf qaf, begitu sampai rumah salamnya pakai huruf qaf. Assalamualaikum, jangan begitu. Ya Allah. Masya. Saking fasihnya. Masya Allah. Ya. Laqad radiyallahu. 1, 2, 3. Laqad radiyallahu Anil mu'minin. Anil mu'minin. Nah, perhatikan Hamzah. Dapat ilmu ya. Yang kedua, ini di dalam lafal tahtas syajarah. Ini ada namanya alif lam syamsiah, ya. Ada alif lam syamsiah. Di situ alif lamnya nggak kebaca, langsung tahtas syajarah ke huruf shin, ya, ke huruf shin. Ayo bareng kita baca dengan pemirsa yang ada di rumah. Tahtas syajarah. 1, 2, 3. Tahtas syajarah. Ulangi lagi 1, 2, 3. Tahtas syajarah. Ibu Rizky 1, 2, 3. Tahtas syajarah. Ulangi lagi. Tahtas syajarah. Nih, mak. Ini baru kali ini saya ngaji baca Quran didiemin belototin begitu aja. Masya Allah. Masya Allah. Nih mak. Ha hi hu hah. Ha hi hu hah. Hani hah. Hani hah. Tahta. 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 Ya Allah, susah bener ya. Ya Allah, ya namanya ngaji kalau sudah ya doain, biar doain, pada guru didoain. pinter dan juga bener. Tahta syajarah. Tahta syajarah. Nah, yang penting ha-hi-hu-nya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada fa'ali mama. 1, 2, 3. Fa'ali mama. Ulangi lagi. Fa'ali mama. Fa'ali mama. Fa'ali mama. Fi qulubihim. Fi qulubihim. Fi qulubihim. Fi qulubihim. Nyeklok. Nyeklok. 1, 2, 3. Fi qulubihim. Ulangi lagi. Fi qulubihim. Alhamdulillah. Bu Risti coba. Fi qulubihim. Ulangi lagi. Fi qulubihim. Nah, pemirsa, ini kalau misalkan sudah fase seperti ini, insya Allah kita langsung hubungan langsung dengan Allah, yaitu membaca Al-Quran. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku bil syafaatil Quran, dengan syafaat dan pertolongan dari Allah dengan Al-Quran. Begitu ngajinya enak dibaca nadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu ya. Nanti nada di rumah ajarkan kepada suaminya ya. Mama begitu ya. Kalau nggak dipegangin papa begitu ya. Insya Allah mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya. Saya mengulang dari fa'atha bahum saja. Wa athabahum fathan qariba. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan para pemirsa yang ada di rumah, insya Allah kita semuanya menjadi orang-orang yang Qur'ani. Saya punya pantun, baju kuning, kerudung kuning, bajunya merah. Cakep. Itu nama-nama warna. Ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru saja kita melewati mengaji ceria bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah hanya dengan memperbanyak mengingat Allah, zikrullah, hati menjadi tenang, dan sebaik-baiknya zikir adalah tilawah Al-Qur'an. Insyaallah orang yang senantiasa tilawah Al-Qur'an, hatinya akan menjadi hidup dan hidupnya akan terus bahagia dunia dan akhirat, insyaallah. Jemaah Cahaya Indonesia, marilah kita tidak boleh sombong karena sombong itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita banyak mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu ayatnya tentang syukur ya. Mari kita banyak-banyak bersyukur. Kalau kita banyak bersyukur, Allah akan menambah nikmat kita, dan kalau kita tidak mau bersyukur maka akan datanglah azab Allah yang sangat pedih. Insya Allah. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wa syukra 'alal 'afiyah wa ghina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka ismatan minasy syaitan wa awliya'ih wa jududih wal auna li nafsi ammarati bisu wal ishtighala bima yuqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, amin. Engkau yang maha pengasih, Engkau yang maha hebat, Engkau yang maha segala-galanya. Kami yang hadir, yang menonton, siapapun mereka ya Allah, dengan kemuliaan dan kasih sayang-Mu terhadap hamba-Mu, maka ampunkan dosa-dosa kami semua ya Allah. Berkahi kehidupan kami semua ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang beribadah. Jadikan kami hamba-hamba yang bertakwa. Maka kurangi ujian buat kami ya Allah. Dan berkahi kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Masukkan kami semua ke syurga-Mu ya Allah. Dan catatkan nama-nama kami semua umat Rasul-Mu ya Allah, husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustadz Bobi Herwibowo, Al-Habib Muhammad Syahab, dan TNI Sejuta Talent, Mayor CHK Dr. Yulian Azhari, Esos ISHMH. Beliau merupakan dosen tetap Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Dan tentu saja guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Munawir Ngacir. Terima kasih juga untuk Keila, terima kasih juga untuk seluruh pemirsa di rumah. Dan pastikan kita terus menjaga 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja ya. Saya Ali Zainal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salam